Ya, kontrak perkuliahan yang kita lakukan itu kemarin sudah tertulis di kelas kita. Alangkah baiknya sekarang kita lihat ke kelas kita dulu, ya, ke kelas kita. Nah, di kelas itu nanti saudara bisa melihat, ya, di sini ada tugasnya. Hari ini kita ada pertemuan kedua, linknya sudah saya bagikan. Kemudian juga nanti silahkan isi daftar hadir. Kemudian juga kemarin saudara sudah mengisi presentasi. Bukan presentasi, ya, artinya ini adalah tugas, ya. Ketika nanti saudara ditugaskan, maka nanti kalau sudah ada makalah atau presentasi, silahkan klik ini, kumpulkan linknya di sini. Nah, kemudian untuk tugas presentasi, kemarin kita sudah membuat tugas presentasi. Nah, kemudian ini adalah tugas presentasi. Jadi mahasiswa kelas ini bukan Isnaini Rizky Vanjava. Kelas ini bukan? 5B, Pak. Ya, ini 5B kan ya? Iya. Ini kelas 5B, Asep Ramdhani kelas 5B kan? Iya. Ya, Asep Ramdhani. Kemudian semuanya ini udah kelas 5B. Nah, bagi yang belum mengisi ini, ya, mohon untuk diisi. Ada beberapa yang masih tema yang masih kosong. Nah, berarti hari ini yang mempresentasi adalah Isnaini Rizky Panjaya Siti Adawiyah. Isnaini, Pak. Ya, silakan. Terkait presentasi hari ini, insya Allah saya dan Ismawati, Pak. Oh, hari ini sudah. Soalnya nggak bisa ngisi di itunya. Bentuknya nggak bisa. Tapi sudah siap untuk presentasi hari ini? Insya Allah, Pak. Siap. Oke. Kalau sudah siap, silahkan untuk presentasi, ya. Kalau sudah siap, silahkan untuk presentasi. Namun sambil menunggu teman-teman yang lain sedikit mereview mata kuliah perencanaan pembelajaran PAI. Ya, sebenarnya pada hari-hari ini saudara sedang melaksanakan PLPK, ya, praktik latihan proporsi keguruan. Nah, siogianya memang PLPK ini mengambil mata kuliah ini dulu, ya, mata kuliah perencanaan pembelajaran mata kuliah perencanaan pembelajaran PAI. Nah, namun ini memang jadi sekaligus, ya, langsung praktek, karena di dalamnya ini juga ada hal-hal yang harus kita pahami ketika proses pembelajaran, yaitu paling tidak kita mampu mulai dari merencanakan sampai pada evaluasi dalam proses pembelajaran. Nah, selanjutnya kepada Asep dengan rekannya untuk presentasi terkait tema yang pertama, ya, Asep, ya. Iya. Ya, silakan untuk melaksanakan presentasi. Silakan Asep. Asep, suaranya dibuka dulu. Ya, ada suaranya. Ya, cukup.
Timbul belum itunya? Belum ada. Ya, silakan Asep, di suaranya mungkin pakai 2 akun ya Asep ya? Iya, satu buat itu soalnya di laptop suaranya udah rusak speakernya. Ya, silakan, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang sama-sama kami hormati Bapak dosen pengampu, semoga mari kita doakan semoga senantiasa diberikan lindungan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan walafiat, diberkahkan rezekinya dan panjang umur tur berkah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Yang tak lupa teman-teman sekalian yang sama-sama kami hormati, semoga kita semua tetap sehat walafiat dan terus menuntut ilmu bagaimana perintah dari Allah dan Rasulnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik, pada pertemuan kali ini izinkan kami untuk mempresentasikan terkait dengan tugas makalah yang diberikan oleh dosen pengampu yang berjudul Hakikat, Tujuan, Fungsi, dan Ruang Lingkup Pembelajaran PAI yang akan dibawakan oleh saya pribadi sebagai moderator sekaligus narasumber atau Syamsul Abidin, kemudian teman saya sebagai narasumber saudari Ismawati. Untuk mempersingkat waktu, mari kita mulai pembelajaran hari ini dengan membacakan doa terlebih dahulu. Ala hadhihi niyyah wa niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Semoga membaca surat Al-Fatihah ini, pembelajaran hari ini bisa berkah dan lancar. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Untuk materi berikutnya atau penjelasan terkait dengan pengertian pembelajaran PAI akan disampaikan oleh saudari. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian pembelajaran pendidikan agama Islam. Sebelum masuk ke materi, pada pertemuan minggu lalu, Bapak menanyakan tentang hakikat. Hakikat itu apa sih? Ada yang udah tahu jawabannya? Ya, hakikat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki 2 definisi, yaitu yang pertama, hakikat berarti intisari atau dasar. Contohnya, dia yang menanamkan hakikat ajaran Islam di hatiku. Yang kedua, hakikat berarti kenyataan yang sebenarnya atau sesungguhnya. Contohnya, pada kenyataannya mereka orang-orang baik. Hakikat merupakan kata benda yang berasal dari bahasa Arab, yaitu kata al-haq. Dalam bahasa Indonesia, kata hak menjadi kata pokok yang berarti milik atau kepunyaan, kebenaran atau yang benar-benar ada. Sedangkan secara etimologi, hakikat berarti inti sesuatu, puncak atau sumber dari segala sesuatu. Jadi dapat disimpulkan bahwa
Hakikat adalah kalimat atau ungkapan yang digunakan untuk menunjukkan makna yang sebenarnya atau makna yang paling dasar dari sesuatu, seperti benda, kondisi, atau pemikiran. Nah, untuk pengertian pembelajaran berbeda dengan istilah pengajaran. Perbedaannya terletak pada orientasi subjek yang difokuskan. Dalam istilah pengajaran, guru merupakan subjek yang lebih berperan aktif dalam kegiatan belajar mengajar, sedangkan pembelajaran memfokuskan pada peserta didik. Untuk memahami hakikat pembelajaran dapat dilihat dari dua segi, yaitu dari segi bahasa dan istilah. Secara bahasa, kata pembelajaran merupakan terjemahan dari bahasa Inggris instruction yang bermakna sederhana, yaitu upaya untuk membelajarkan seseorang atau kelompok orang melalui berbagai upaya atau effort dan berbagai strategi, metode, dan pendekatan ke arah pencapaian tujuan yang telah direncanakan. Nah, untuk secara terminologisnya, Association for Educational Communication and Technology mengemukakan bahwa pembelajaran instruksional merupakan suatu sistem yang di dalamnya terdiri dari komponen-komponen sistem instruksional, yaitu komponen pesan, orang, bahan, peralatan, teknik, dan latar atau lingkungan. Dapat dipahami bahwa pembelajaran merupakan sebuah sistem, yaitu sebuah totalitas yang melibatkan berbagai komponen yang saling berinteraksi untuk mencapai interaksi pembelajaran. Sudah tentu perlu adanya komunikasi yang jelas antara guru dan siswa, sehingga akan terpadu dua kegiatan, yaitu tindakan menyampaikan ilmu pengetahuan melalui kegiatan mengajar. Melalui kegiatan mengajar, dan tindakan perubahan tingkah laku melalui kegiatan belajar yang berguna untuk mencapai tujuan pembelajaran. Pembelajaran juga dapat diartikan sebagai kegiatan yang dilakukan guru secara terpadu dalam desain instruksional untuk membuat siswa atau peserta didik belajar secara aktif atau student active learning yang menekankan pada penyediaan sumber belajar. Kang, layarnya. Presentasinya bisa ditampilkan mungkin di layar. Ya, Asep bisa mungkin menampilkan presentasinya di layar. Ada kendala. Ya, silakan Isma. Sudah selesai atau sudah? Belum, masih bisa dilanjut. Sambil dilanjut Ya. aja, Isma. Ya, silakan dilanjut saja, Isma. Beberapa ahli merumuskan pengertian pembelajaran, yaitu yang pertama menurut Syeful Sagala, pembelajaran adalah membelajarkan siswa menggunakan asas pendidikan maupun teori belajar yang merupakan penentu utama keberhasilan pendidikan. Pembelajaran merupakan proses komunikasi dua arah. Mengajar dilakukan oleh pihak guru sebagai pendidik, sedangkan belajar dilakukan oleh peserta didik. Untuk menurut Corey, pembelajaran adalah suatu proses di mana lingkungan seseorang secara disengaja dikelola untuk memungkinkan ia turut serta dalam kondisi khusus atau menghasilkan respon terhadap situasi tersebut. Sedangkan menurut Umar Hamali, pembelajaran adalah suatu kombinasi yang tersusun meliputi unsur-unsur duniawi, material fasilitas, perlengkapan, dan prosedur yang saling mempengaruhi dalam mencapai tujuan pembelajaran.
Manusia yang terlibat dalam sistem pembelajaran terdiri atas siswa, guru, dan tenaga lainnya, misalnya tenaga laboratorium. Material meliputi buku-buku, papan tulis, fotografi, slide dan film, audio, dan video tape. Fasilitas dan perlengkapan terdiri dari ruangan kelas, perlengkapan audiovisual, juga komputer. Prosedur meliputi jadwal dan metode penyampaian informasi, praktek, belajar, ujian, dan sebagainya. Dari asumsi para ahli mengenai pengertian pembelajaran, Syeful Sagala dan Umar Hamalik lebih mengartikan pembelajaran sebagai aktivitas yang tidak hanya didominasi oleh pendidik saja, ataupun sebaliknya, namun keduanya memiliki peran yang sama pentingnya untuk mencapai tujuan pembelajaran. Sedangkan Corey lebih memandang pembelajaran sebagai proses penyampaian pengetahuan atau transfer of knowledge, sehingga mengutamakan pengelolaan lingkungan agar peserta didik dapat menghasilkan respon yang baik berupa penerimaan informasi secara maksimal. Adapun fungsi pembelajaran PAI, yaitu yang pertama fungsinya sebagai pengembangan, yaitu meningkatkan keimanan dan ketakwaan peserta didik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menanamkan dalam lingkungan keluarga pada dasarnya, dan pertama-tama kewajiban menanamkan keimanan dan ketakwaan dilakukan oleh setiap orang tua dalam keluarga. Sekolah berfungsi untuk menumbuh kembangkan lebih lanjut dalam diri anak melalui bimbingan, pengajaran, dan pelatihan agar keimanan dan ketakwaan tersebut dapat berkembang secara optimal sesuai dengan tingkat perkembangannya. Yang kedua, fungsinya yaitu penanaman nilai sebagai pedoman hidup untuk mencari kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Ketiga, yaitu fungsinya untuk penyesuaian mental, yaitu menyesuaikan diri dengan lingkungannya, baik lingkungan fisik maupun lingkungan sosial, dan dapat mengubah lingkungannya sesuai dengan ajaran agama Islam. Yang keempat, yaitu fungsinya sebagai perbaikan, yaitu untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan, kekurangan-kekurangan, dan kelemahan-kelemahan peserta didik dalam keyakinan, pemahaman, dan pengalaman ajaran dalam kehidupan sehari-hari. Yang kelima, yaitu fungsinya sebagai pencegahan, yaitu untuk menangkal hal-hal negatif dari lingkungannya atau dari budaya lain yang dapat membahayakan dirinya dan menghambat perkembangannya menuju manusia Indonesia seutuhnya. Yang keenam, fungsinya yaitu sebagai pengajaran, yaitu tentang ilmu pengetahuan keagamaan secara umum, sistem, dan fungsionalnya. Yang terakhir yaitu yang ketujuh, sebagai penyaluran, yaitu untuk menyalurkan anak-anak yang memiliki bakat khusus di bidang agama Islam agar bakat tersebut dapat berkembang secara optimal sehingga dapat dimanfaatkan untuk dirinya sendiri dan bagi orang lain. Nah, ketujuh fungsi pendidikan agama Islam ini dikemukakan oleh Abdul Majid, menggambarkan bahwa peran pendidikan agama Islam sangat penting guna membentuk karakter peserta didik untuk menjadi pribadi muslim yang sempurna lewat pengajaran dan kegiatan yang diadakan di sekolah. Terima kasih, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada Saudari Ismawati telah memaparkan daripada pengertian dan fungsi daripada pembelajaran PAI. Nah, teman-teman sekalian, sebelum kita lanjut kepada pembahasan berikutnya, terlebih dahulu mari kita diskusi bersama terkait dengan pengertian dan fungsinya. Mungkin dari teman-teman sekalian ada yang ingin menambahkan
Mangga dipersilahkan terkait dengan pengertian dan fungsi yang telah disebutkan. Mungkin ada pemahaman lain atau yang lebih luas lagi, silahkan dikemukakan. Ya, silahkan. Kalau ada yang tadi, Isna ini sudah ngangkat tangan dari itu. Isna ini, Kepencet, Bapak. oh, pencet. Kirain mau tanya. Silahkan kalau ada hal yang ditanyakan terkait dengan materi yang tadi sudah disampaikan. Ya. Oke. Mungkin dilanjut saja dulu. Dilanjut. Baik. Ya. Mari kita lanjut bahasan berikutnya yang akan disampaikan oleh saya pribadi terkait dengan tujuan daripada pembelajaran. Di sini ada 2 orang yang Dalam pendidikan tujuan merupakan komponen yang bersifat ini tentunya tidak ada tujuan kita melakukan hal seperti ini pasti memiliki tujuan dapat diklasifikasikan menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu tujuan pendidikan nasional. Adalah tujuan yang bersifat paling umum dan merupakan sasaran yang harus dijadikan pedoman oleh setiap usaha pendidikan. Secara jelas, tujuan pendidikan nasional yang bersumber dari sistem nilai Pancasila dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 3 bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan bentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, salah satu tujuan pembelajaran PAI juga adalah untuk mewujudkan daripada yang tertera dalam Pancasila tersebut. Bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman, sila pertama, dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, berakhlak mulia, sehat, berilmu, kemudian cakap, kreatif, mandiri, dan sebagainya. Adapun tujuan pendidikan yang kedua yaitu tujuan institusional. Adalah tujuan yang harus dicapai oleh setiap lembaga pendidikan. Nah, tujuan institusional ini merupakan tujuan antara tujuan khusus dengan tujuan umum untuk mencapai tujuan umum yang dirumuskan dalam bentuk kompetensi, atau bisa disebutkan tujuan institusional ini berkaitan dengan untuk mewujudkan tujuan yang pertama tadi, yaitu tujuan pendidikan nasional. Kemudian ada yang ketiga yaitu tujuan kurikuler. Tujuan kurikuler adalah tujuan yang harus dicapai oleh setiap bidang studi atau mata pelajaran. Tujuan kurikuler juga pada dasarnya merupakan tujuan antara untuk mencapai tujuan lembaga pendidikan. Dengan demikian, setiap tujuan kurikuler harus dapat mendukung dan diarahkan untuk mencapai tujuan institusional. Secara urutannya, maka tujuan kurikuler ini bekerja sama ditujukan untuk mencapai tujuan institusional. Nah, kemudian tujuan institusional ini untuk mencapai tujuan umum yaitu tujuan pendidikan nasional. Sehingga ketika tercapainya tujuan pendidikan nasional, maka seluruh para peserta didik akan menjadi capaian terakhir daripada tujuan pendidikan nasional tersebut. Tujuan pembelajaran dapat disebut juga dengan istilah tujuan kurikuler. Tujuan kurikuler dapat didefinisikan sebagai kemampuan yang harus dimiliki oleh anak didik setelah mereka mempelajari bahasan tertentu. Jadi tujuan yang ketiga tadi yaitu tujuan kurikuler adalah di mana capaiannya itu adalah peserta didik
menguasai apa yang telah dipelajari ketika pada pertemuan pembelajaran hari itu. Seperti itu. Kemudian tujuan pembelajaran terkait dengan pendidikan agama Islam tentunya sudah pasti tujuan akhirnya itu adalah menjadikan seorang peserta didik atau sebagainya terlaksananya pengabdian penuh kepada Allah Subhanahu wa taala baik pada tingkat perorangan, kelompok maupun kemanusiaan dalam arti yang seluas-luasnya. Seminimal-minimalnya mungkin tujuan pembelajaran pendidikan agama Islam ini bisa dilaksanakan, bisa diterapkan, bisa diamalkan oleh individual seperti itu. Adapun terkait dengan tujuan pendidikan agama Islam, pembelajaran pendidikan agama Islam dalam buku pendidikan perspektif hadis, Umi Kulsum merealisasikan tujuan pendidikan Islam ke dalam 4 bagian besar. Yang pertama adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana tadi sudah disebutkan salah satu fungsi daripada pembelajaran PA itu adalah untuk sebagai bahan penilaian, evaluasi. Maka dalam hal ini terkait dengan iman pun sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW, al-imanu yazid wa yanqus. Keimanan itu kadang bertambah, kadang berkurang. Maka tujuan pembelajaran ini adalah tadi saling berkaitan dengan fungsi daripada pembelajaran pendidikan agama Islam, yaitu supaya lebih meningkatkan kembali keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun tujuan pendidikan Islam yang kedua yaitu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan adanya keimanan yang terus bertambah, maka amaliyah, kemudian perbuatan, sikap, ucapan pun akan mengikuti daripada apa yang seharusnya dilakukan. Karena sebagaimana tujuan akhir daripada pembelajaran agama Islam itu yaitu sebagai pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena arti takwa itu sendiri adalah imtithalul awamirillah wajtinabun nawahi, yaitu melaksanakan semua perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Tujuan yang ketiga yaitu berakhlak mulia. Agama Islam dibawa oleh para utusan Allah Subhanahu wa taala dan terakhir dibawa oleh Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau diutus yaitu untuk menyempurnakan akhlak. Sebagaimana hadis yang telah beliau sabdakan, innama bu'itu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan daripada akhlak. Tujuan yang keempat, tujuan besar yang keempat yaitu mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Dengan adanya iman yang terus bertambah, membimbing ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dalam diri setiap individual tersebut akan tercipta akhlak yang mulia. Dengan adanya akhlak yang mulia, dalam sosialisasi pun orang-orang akan senantiasa senang, akan senantiasa bahagia ketika melihat satu sama lain memiliki akhlak yang mulia. Dengan akhlak yang mulia tersebut, bisa kita mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Di dalam Al-Quran juga dijelaskan bahwa tujuan hidup umat Islam adalah untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Teman-teman sekalian, pendidikan agama Islam memiliki arti yang lebih sempit, yaitu sebagai program yang terencana dalam menyiapkan peserta didik untuk mengenal, memahami, menghayati hingga mengimani ajaran agama Islam, serta diikuti tuntunan untuk menghormati
penganut agama lain dalam hubungannya, dalam arti toleransi dalam beragama. Itu sedikitnya terkait dengan tujuan daripada pembelajaran pendidikan agama Islam. Adapun materi berikutnya yaitu terkait dengan ruang lingkup materi pembelajaran pendidikan agama Islam. Sebelum masuk ke sini, ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu terkait dengan tujuan pembelajaran pendidikan agama Islam. Atau yang mau menambahkan silakan teman-teman sekalian. Ya, silakan, kita ada diskusi terkait dengan apa yang sudah disampaikan tadi. Jika ada hal-hal yang ingin ditanyakan, disilahkan. Silahkan. Oke ya. Ada yang ditanyakan? Ada? Oke. Sedikit mungkin saya menambahkan apa yang tadi sudah disampaikan oleh pemateri, oleh pemakalah, oleh presentasi ya pada kesempatan hari ini yang terkait dengan apa sih sebenarnya tujuan dari proses pembelajaran pendidikan agama Islam itu. Nah, kalau misalkan kita lihat dalam literatur Al-Quran atau ayat-ayat Al-Quran, maka sebenarnya tujuan pendidikan itu adalah untuk mewujudkan manusia itu sebagai hamba Allah. Hamba Allah, ya, jadi wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi ada kata abdun. Jadi ada kata hamba, ada makna kata yang kemudian kata itu yang merujuk pada tujuan dari diciptakannya manusia. Jadi pada intinya diciptakan manusia itu untuk beribadah. Maka proses pembelajaran kemudian yang dilakukan pendidikan agama Islam itu adalah untuk mewujudkan hamba-hamba yang abdun, yang beribadah puasnya. Nah, kemudian juga kalau kita lihat pemikiran-pemikiran seperti Naqib Al-Attas tentang apa sih tujuan pendidikan itu, maka tujuan pendidikan dalam Islam itu bukan untuk yang lain, tapi pendidikan itu adalah tujuannya adalah adab. Jadi belajar, tujuan utama dari proses pembelajaran itu adalah terbentuknya adab yang baik. Kata-kata dalam hadis misalkan adabani rabbi fa ahsana ta'dibi. Allah telah mendidikku sehingga aku menjadi baik akhlakku. Adabani rabbi fa ahsana ta'dibi. Jadi adabnya menjadi baik. Maka tujuan pendidikan itu bukan hanya pengetahuan, ya. Dalam Islam itu bukan hanya kognitif, pengetahuan saja, tetapi ada perubahan perilaku, di mana perubahan perilaku itu yang nantinya kemudian disebut dengan adab. Ini juga sejalan dengan uswatun hasanah, sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Sebagaimana dalam Al-Quran disebut, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Jadi proses pembelajaran itu adalah usaha sadar dengan tujuan ada proses perbaikan adab, tingkah laku. Jadi kita dahulukan adab dibanding tingkah laku. Kemudian juga ada tarbiyah. Jadi tarbiyah itu dari kata rob, mendidik. Artinya pendidikan itu untuk mewujudkan hamba-hamba yang memiliki sifat-sifat Tuhan. Ya, artinya bukan seperti Tuhan, dan karena Tuhan tidak ada yang menyamai. Artinya memiliki sifat Ar-Rahman, Ar-Rahim, dan seterusnya, kasih sayang. Memiliki sifat-sifat yang baik, memiliki sifat-sifat yang utama, dan itu harus terwujud pada orang-orang yang melaksanakan pendidikan. Nah, karena itu dalam proses pembelajaran pendidikan agama Islam, maka kita sering melihat bahasan-bahasan
terkait dengan aspek-aspek Al-Quran. Kita bagaimana harus memahami Al-Quran, aspek-aspek sejarah dalam SKI, sejarah kebudayaan Islam. Bagaimana kita memahami kebudayaan-kebudayaan Islam. Kemudian bagaimana kita tata cara beribadah yang kemudian dirangkum dalam mata pelajaran fikih untuk di madrasah. Bagaimana kita bisa merapihkan diri sendiri dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga bagaimana kita keyakinan kita kuat, ya, akidah kita kuat. Itu juga dalam pelajaran akidah akhlak. Jadi dalam proses-proses pembelajaran dalam konteks pendidikan agama Islam itu sungguh sebenarnya bukan hanya pengetahuan, dan orang yang paling tahu itu bukan semata-mata orang yang paling hebat, tetapi dalam pengertian ini adalah orang yang paling hebat itu ketika orang itu ada perubahan tingkah laku, ada perubahan akhlak, ya. Karena itu kalau kita merujuk kepada pemikiran Naqib Al-Atas, sekali lagi Naqib Al-Atas yaitu tujuan pendidikan itu jelas sekali adab, ya. Jadi ada adab, ada tingkah laku. Karena itu memang dalam proses pembelajarannya kita diusahakan untuk mengutamakan adab dulu, mengutamakan keyakinan kita dulu, kemudian baru pengetahuan. Karena pengetahuan itu kalau kita lihat sekarang ini, pengetahuan yang ingin kita ketahui itu bisa kita cari dengan mudah. Kalau dulu referensinya mungkin buku, tapi kalau sekarang referensinya cukup dengan satu genggaman handphone, cari di Google, maka artificial intelligence itu sudah bekerja, kecerdasan buatan itu sudah bekerja, sehingga ketika kecerdasan buatan itu pernah ditanyakan oleh orang lain, maka akan memunculkan juga jawaban apa yang kita tanyakan. Nah, jadi terkait dengan proses pembelajaran itu, maka proses pembelajaran yang sungguhnya adalah untuk akhlak yang baik. Karena itu dalam proses pembelajaran di pendidikan-pendidikan kita pada masa pada masa kita diniyah atau di mana itu ada pelajaran akhlak, ya, ada khusus pelajaran akhlak. Misalkan akhlak lil banin atau lil banat, atau akhlak terkait dengan ayuhal walad dan seterusnya, ya. Atau pesan-pesan orang posoya, kita bosoya, itu kan terkait dengan adab, ya. Bagaimana Islam itu sejak kecil sudah diajarkan adab. Dalam kitab Akhlul Banin misalkan, ya, ketika berjalan kita sudah ada layal tafid yaminan wala simaran biwali hajatin, nggak boleh jelalatan matanya kiri kanan ketika berjalan, itu kita sudah diajarkan adab. Nah, kalau adab kita sudah baik, maka kemudian pengetahuan itu akan mengesan dalam diri kita. Nah, kemudian juga tadi sudah disampaikan oleh pemakalah terkait juga bahwa tujuan sebenarnya pendidikan itu adalah menjadikan kita sebagai seorang hamba yang nanti akan tunduk, patuh, taat pada perintah Allah. Jadi kalau ada orang yang belajar agama kemudian dia ingkar, itu sebenarnya sudah keluar relnya, ya, sudah keluar jalurnya, karena tujuan dari pendidikan agama atau pendidikan Islam itu adalah untuk mewujudkan manusia-manusia yang beradab, manusia-manusia yang bertakwa. Karena itu dalam konteks pendidikan nasional, pendidikan agama itu disebut sebagai pendidikan agama dan akhlak mulia, ya, sebutannya. Jadi pendidikan agama dan akhlak mulia. Karena sebutannya pendidikan agama dan akhlak mulia, ketika para siswanya tidak berakhlak mulia, ketika siswanya sering melaksanakan kegiatan-kegiatan yang di luar dari norma-norma yang ada, maka sering sekali disebut pendidikan agamanya nggak berhasil. Karena pendidikan agama itu identik dengan pendidikan agama dan akhlak mulia. Oke, mungkin dari rekan-rekan yang lain ada yang mau menanyakan terkait dengan apa itu belajar dan pembelajaran, ya. Itu saya sudah share di grup di kelas, ya. Nanti saudara bisa baca apa itu hakikat belajar, apa itu pembelajaran, bisa saudara baca insya Allah sudah tayang di Google Class di tema atau topik kedua. Oke, silakan kalau ada hal-hal yang ditanyakan terkait materi kuliah kita pada hari ini, disilahkan ke pertanyaan untuk ke pemakalah. Saya kembalikan lagi ke pemakalah, silakan.
Ya, baik. Kami ucapkan terima kasih, banyak terima kasih kepada Bapak dosen telah menambahkan begitu panjang lebar ya dan begitu jelas. Semoga kita semua bisa menyerap dan bisa mengamalkan segala apa yang telah beliau sampaikan. Melanjutkan daripada materi berikutnya yaitu terkait dengan ruang lingkup materi pembelajaran pendidikan agama Islam. Di mana di sini Dr. Abdurrahman Soleh Abdullah mengategorikan pengetahuan yang menjadi materi kurikulum pendidikan Islam ke dalam 3 kategori. Yang pertama yaitu kategori pertama adalah materi pelajaran yang dikaitkan dengan Al-Quran dan hadis atau bisa dikenal dengan pendidikan agama Islam yang pertama. Kemudian yang kedua yaitu dalam bidang ilmu pengetahuan. Dalam hal ini terkait dengan ilmu-ilmu tentang kemanusiaan atau insaniyah. Kategori ini meliputi beberapa bidang, diantaranya adalah psikologi, kemudian sosiologi, sejarah, dan lain sebagainya. Adapun kategori yang ketiga yaitu ilmu-ilmu terkait dengan alam. Nah, dalam hal ini atau dikatakan dengan al-ulumul kauniyah termasuk dalam biologi, fisika, botanik, astronomi, dan banyak lagi. Kemudian kurikulum merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar di suatu lembaga pendidikan. Dalam kaitannya dengan rencana dan isi, Imam Al-Ghazali membagi kurikulum dalam 2 peringkat, yaitu peringkat dasar dan peringkat menengah dan tinggi. Yang pertama, peringkat dasar. Kurikulum peringkat dasar ini meletakkan pengajian Al-Quran sebagai asasnya. Secara terperinci, mata pelajaran yang seharusnya diajarkan meliputi belajar mengenal huruf dan membaca, belajar membaca Al-Quran, menulis beberapa ayat setiap hari dan menghafalkannya, mempelajari hadis Rasulullah, mempelajari kata-kata, ucapan, dan cerita-cerita atau kisah nabi-nabi yang berkaitan dengan keagungan Islam yang menekankan aspek akhlak, kemasyarakatan, dan kewajiban. Dalam hal ini biasanya untuk peringkat dasar dikatakanlah sekolah dasar ya. Untuk poin tadi yang pertama, belajar mengenal huruf dan membaca. Itu biasanya diajarkan oleh yang pertama menjadi pendidik adalah orang tua. Di antara kedua orang tua, yang paling utama adalah seorang ibu, di mana seorang ibu adalah madrasatul ula, sekolah pertama bagi anak-anaknya. Kemudian belajar membaca Al-Quran termasuk karena secara garis besar ketika ingin menjadikan seorang anaknya yang berpendidikan terutama dalam hal agama Islam, maka seharusnya seorang orang tua yang pertama diajarkan itu adalah terkait dengan bacaan-bacaan yang berhubungan dengan Al-Quran, yaitu pengenalan huruf-huruf, hijaiyah, dan lain sebagainya. Ada ungkapan salah seorang puitis, syair, madrasatun idza a'adattaha a'adatta jailan thayyibal a'raqi. Di mana ibu adalah sekolah. Jika engkau menyiapkan generasi ibu dengan baik, berarti engkau menyiapkan generasi yang berkarakter mulia. Semoga para teteh-teteh sekalian, para ibu-ibu sekalian, para khususnya perempuan, intinya para perempuan, semoga bisa yang sudah menjadi ibu, semoga bisa menjadi ibu sesuai yang punya tujuan ingin menjadikan anaknya orang-orang yang berkarakter, yang mahir dalam atau yang menguasai, yang memiliki akhlak mulia. Adapun yang belum menjadi ibu, dipersiapkan, digali lagi ilmu-ilmunya, semoga bisa menjadikan
diri pribadi yang baik yang bisa mengajarkan anak-anaknya nanti. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Yang kedua yaitu peringkat menengah dan tinggi. Dalam peringkat ini, kurikulum yang digunakan lebih menekankan pada pencapaian suatu mata pelajaran tertentu secara tuntas, bukan kelulusannya. Materi pelajaran yang diajarkan pada peringkat ini meliputi mata pelajaran wajib atau fardhu ain dan mata pelajaran pilihan atau bisa dikatakan sebagai fardhu kifayah. Adapun rincian sebagai mata pelajaran wajib fardhu ain, unsur-unsur yang masuk dalam kategori ilmu fardhu ain yaitu khususnya amaliyah agama yaitu kepercayaan, keimanan. Yang kedua, amalan yang diwajibkan, rukun-rukun agama, rukun sholat, fardhu wudu dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu amalan yang dilarang. Kembali lagi pada intinya unsurnya adalah iman dan takwa. Seperti itu. Kemudian ada mata pelajaran fardhu kifayah. Al-Ghazali membagi mata pelajaran fardhu kifayah ke dalam dua jenis mata pelajaran yaitu ilmu syar'iyah dan ilmu keduniaan. Adapun ilmu yang termasuk tidak berguna adalah sihir, talismatik, silap mata, nujum dan sejenisnya. Al-Ghazali juga tidak membenarkan ilmu-ilmu yang berkaitan dengan ukiran patung, lukisan, dan kesenian lain yang disebut dalam teknologi modern sebagai fine art, dimasukkan juga dalam kurikulum karena ilmu ini melahirkan perasaan kurang sehat. Jadi ketika mata pelajaran yang sekiranya akan merujuk kepada kurang baiknya atau bisa merusak akhlak, maka itu tidak dimasukkan ke dalam kurikulum. Nah, teman-teman sekalian, dari sekian banyaknya, sedikit yang telah kami sampaikan dari mulai pengertian, pembelajaran, pendidikan agama Islam, kemudian fungsinya, kemudian juga tujuan, dan yang terakhir yaitu ruang lingkup. Mungkin sampai ini yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, namun sebelum itu mungkin dari teman-teman sekalian ada yang ingin menambahkan kembali, silahkan dengan senang hati kami persilahkan. Pak Omar mungkin mau menambahkan terkait dengan kurikulum atau materi pelajaran. Ya, silakan mungkin Pak Omang kalau ada yang ingin kita diskusikan, silakan. Atau yang lain mungkin? Kalau tidak ada, kita cukupkan dulu aja Pak Cep. Kalau tidak ada yang... Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Waktu demi waktu semoga apa yang telah disampaikan semoga bisa bermanfaat bagi kita semua, khususnya kami sebagai pemateri. Meminta maaf apabila ada kesalahan kata atau pengetahuan yang mungkin sedikit menyimpang. Sama-sama Pak Sep. Al-afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kembalikan. Terima kasih atas presentasi yang sudah selanjutnya kepada rekan-rekan sekalian, teman-teman semua diharapkan untuk bisa mengisi terhadir ya kemudian kelas yang sudah disampaikan, dan juga kelas itu ada beberapa artikel atau makalah yang terkait dengan hakikat belajar dan pelajaran. Nah, karena itu saya minta untuk bisa dibaca atau di-download sehingga bisa masuk perangkatnya. Mungkin untuk temuan kita pada hari ini kita cukupkan dulu. Terima kasih atas pemakalan, terima kasih atas kehadirannya, dan
Mari sama-sama kita tutup pertemuan kita pada hari ini dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin pamit ya. Sama kita